ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah?" Kau sudah diampuni dosamu, kau sudah dijamin masuk surga, tapi ibadahmu luar biasa ya Rasul. Tahajudmu luar biasa ya Rasul. Kami lihat kakimu bengkak, matamu keluar air mata, membasahi pipi. Apa jawaban Rasul, Pak? Afalam akuna abdan syakura. Ada kata abdun di situ. Tidakkah aku ingin ya Aisyah menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kata-kata abdun ini mulia, Pak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang beliau walaupun sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, tapi ibadahnya luar biasa, sampai bengkak bahkan. Saya tahu di sini banyak kalau lagi ibadah kakinya bengkak begitu. Ya Bu ya? Ada yang udah bengkak Bu kakinya Bu? Itu kenapa ya Bu? Kirain dari jam 2 di sini sholat tahajud. Ya. Bahkan ketika ditanya bagaimana sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Sayyidah Aisyah? La tas'al an husniha wa tuliha. Kalau udah urusan sholat malamnya Rasul, jangan tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya sholat Rasulullah. Jangan tanyakan, Pak, karena udah pasti bagus itu. Kalau jamaah Discovery, ya, jangan tanya aja pokoknya. Ya Pak ya? Jangan tanya, udah. Masing-masing aja tahulah gitu. Ya. Tapi tidak demikian. Memang Allah takdirkan manusia sempurna, ideal dari bangsa manusia yang dia ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Utusan contoh ideal yang dia juga jalan ke pasar untuk belanja, dia juga makan seperti manusia makan supaya mudah ditiru. Dialah yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau contoh itu bukan dari bangsa manusia, katakanlah malaikat, gimana meneladaninya? Maka Rasul itu basyarun kal basyar, manusia tapi tidak manusia biasa gitu. Tidak seperti manusia pada umumnya. Apa bedanya? Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Terus bedanya apa? Yuha ilayya. Bedanya saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak ada wahyu, mungkin ada ilham, tapi ada orang dia tidak dapat wahyu, namanya aja wahyu. Ada ya Pak ya? Namanya wahyu. Tertutup sudah wahyu. Dan yang terakhir kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bulan Dzulhijjah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang indah, ya. Kata beliau, ini hadis dari sahabat Nabi, sahabat kecil, sekaligus bukan hanya sahabat tapi sepupunya Nabi. Dan hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Menariknya hadis ini, ketika Bapak baca hadis ini, itu selalu ada doa di awal yang menyertai tidak hanya kepada yang menerimanya dari Nabi, tapi kepada bapaknya yang mengasuhnya. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, tapi lebih populer dengan Ibnu Abbas, padahal namanya adalah Abdullah. Orang Arab kalau ngasih nama satu kata aja Pak, Abdullah, cuman binnya banyak gitu aja. Kalau kita namanya banyak,
Binnya satu aja. Ya. Ibnu Abbas, mufassirul Quran, ya, yang secara khusus didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam agama dan mampukan ia menakwilkan ayat-ayat yang sulit. Itulah Ibnu Abbas. Yang kalau kita baca misalnya An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, menariknya kalau baca hadis, ini belajar hadis ya. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Ya. Nama ayahnya dikeluarkan, nama yang bersangkutan itu disembunyikan. Untuk apa? Untuk pemuliaan terhadap bapaknya. Nah, bapaknya kebetulan adalah paman yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Bayangin. Hadis dari Ibnu Abbas, tapi semoga Allah meridhai keduanya. Ini menarik. Ini hanya terjadi pada beberapa sahabat saja. Kalau Abu Hurairah enggak. An Abi Hurairata. Udah segitu aja. Radhiyallahu anhu. Tapi ketika tentang Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma. Pemuliaan terhadap bapaknya. Semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas yang bernama Abdullah dan bapaknya. Sama juga ketika ada hadis An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Ini hadis dari anaknya Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya. Bayangin ya. Kenapa? Karena anaknya memang ahli hadis. Ya. Namanya siapa? Abdullah juga. Jadi bayangin tuh, Pak. Nama Abdullah sahabat Nabi itu banyak. Tapi doanya bukan hanya untuk Abdullah, tapi juga untuk ayahnya Abdullah, namanya Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Jadi ada banyak nama Abdullah, Pak. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ada lagi Abdullah bin Amr bin As. Selanjutnya disebut dengan apa? Ibnu Amr. Ya. Tapi ada juga, Pak, yang munafik juga ada, namanya Abdullah juga. Ya. Apa tahu siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik gitu. Ada juga nama Abdullah, tapi waduh, tukang fitnah, pembuat onar, ngadu domba, dan dia Yahudi. Pura-pura masuk Islam. Apa ibu tahu namanya? Abdullah bin Saba. Abdullah juga. Ada juga tuh rahib Yahudi masuk Islam setelah menguji Rasulullah dan yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, namanya Abdullah bin Salam. Jadi kalau udah nyebut Abdullah, binnya siapa begitu. Nah, kali ini ada hadis yang mulia dari yang mulia Rasulullah diterima oleh sahabat kecil namanya Abdullah bin Abbas. Selanjutnya disebut dengan Ibnu Abbas. Apa kata beliau berdasarkan penerimaan beliau dari Rasulullah? Ma min ayyamin al-amalus salih fahuwa ahabbu ilallah. Tidak ada hari gitu ya yang lebih baik, yang lebih utama, yang amal saleh yang dilakukan di hari-hari itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Maksudnya apa? Yakni ayyamul ashar, yaitu hari 10 di bulan Zulhijjah. Bayangkan, Pak, ini hadis datang dari sahabat yang mulia, dari Rasulullah yang
mulia, yang kalam beliau, lisan beliau, tindakan beliau, perbuatan beliau seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Terus yang ada apa? Wahyu yuha, sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalamuhu shadiq, perkataannya adalah benar. Maka ada hadis Nabi yang berbunyi ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya perkataan adalah Al-Quran, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya adalah ada sahabat bertanya, ya, walal jihad di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jihad di jalan Allah maksudnya kemuliaan, keagungan hari-hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah itu mengalahkan jihad fisabilillah? Maka kata Rasulullah, ya, walal jihadu fisabilillah. Berarti kan luar biasa ini, ya. Bahkan jihad yang pahalanya besar itu juga 10 yang ada di bulan Dzulhijjah ini lebih utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, baik, jadi tentang keutamaan 10 hari ini sudah fix lah ya, udah luar biasa. Pertanyaan berikutnya, lantas apa yang kita lakukan sebagai seorang Abdullah, hamba Allah di bulan yang mulia ini dan di hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalannya adalah tentu tadi al-amalus saleh, melakukan amal saleh. Bagaimana melihat, mendefinisikan amal saleh itu? Oke, amal saleh tahu, amal bagus itu tahu, terus bagaimana? Maka dua hal yang bisa kita jelaskan tentang amal saleh adalah, pertama, ziyadatut ta'ah, ya, wa tarkul ma'siyah. Itu aja. Amal soleh itu ya bertambahnya taat dan meninggalkan maksiat. Kalau dia meninggalkan maksiat terus taatnya bertambah, berarti dia sedang melakukan amal soleh. Dan sudah menjadi keniscayaan kalau orang beriman pasti dia akan melakukan amal soleh. Dan amal soleh akan keluar, akan dilakukan dari orang-orang yang memiliki iman. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang berbahagia. Nah, kemudian terus wujudnya apa amal soleh ini? Nah, ini yang utama ini. Yang utama, yang hadisnya jelas, amal soleh itu bisa wujudnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau udah bicara berzikir, Pak, jangan sempitkan makna zikir. Di dalam Al-Quran kita temukan zikir itu dengan segala variabelnya, dengan segala maksudnya. Kadang zikir itu dimaknai sholat. Sholat itu zikir. Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya ini adalah Allah yang tidak ada ilah kecuali saya. Wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat saya. Berarti salat itu adalah zikir. Kebayang nggak, Pak? Tadi salatnya panjang nggak, salat subuhnya, Pak? Saya protes sama Ustaz Hamim. Tadi tuh Al-Fajr mestinya 1 rakaat gitu loh. Ini pakai dipotong lagi. Ya. Kalau bicara pahala kan karena sholat itu zikir, maka selama kita berdiri, ruku, sujud, i'tidal, tahiyat, maka dihitung sebagai zikir.
Kalau dihitung zikir, maka kata Allah dalam hadis qudsi. Nah, kata Allah dalam hadis qudsi. Apa hadisnya? Wa ana ma'ahu idza zakaroni. Saya bersama hamba itu di saat ia mengingat saya. Wih, keren beneran. Wa ana ma'ahu idza zakaroni. Saya selalu bersama dia selama dia ingat saya. Nah, sholat itu udah pasti mengingat Allah. Berarti panjangnya sholat, kenikmatan sholat, itu adalah membangun kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir tadi habis surat Al-Fajr gitu ya. Rakaat keduanya terserah deh, mau al-Ikhlas mau nggak apa-apa gitu. Tapi pasti ada maksudnya. Karena saya lihat rakaat keduanya bunyinya kalla. Oh, paham saya. Kalla, jangan begitu katanya gitu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalau bumi sudah dibenturkan dengan planet yang lain. Waduh, saya bilang ngeri juga ini. Beliau tadi mau nangis, cuman nggak secengeng Abdurrahman Sudes gitu ya. Kalau Abdurrahman Sudes yang bangun nangis itu, ya. Ya, aduh. Saudara-saudara yang berbahagia. Jadi makna zikir itu bisa dalam sholat kita. Orang sholat dia sedang zikir. Atau zikir dalam artian dia membaca Quran. Ya, surat Al-Hijr ayat 9 ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, az-zikr, menurunkan az-zikr, pengingat, ya, dan kami akan menjaganya. Jadi baca Quran itu adalah zikir. Bapak berlama-lama, ibu berpanjang-panjang baca Quran, ibu sedang zikir. Maka sepanjang ibu baca Quran, ibu sedang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ma'ahu idza zakaroni. Saya bersama hamba itu selama hamba itu mengingat saya. Subhanallah. Menariknya lagi hadis ini ya, hadis qudsi ya. Idza zakaroni fi nafsi zakartuhu fi nafsihi. Kalau hambaku mengingatku dalam dirinya, dalam kesendirian, saya mengingatnya dalam diriku. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum min. Kalau hambaku itu mengingat aku dalam keramaian seperti ini nih, ramai ini, maka aku mengingatnya dalam keramaian melebihi ingatnya dia kepada aku. Masya Allah. Hadis itu menarik gitu. Bahkan menjadi bahan untuk sebuah lagu yang dibuat oleh Taufik Ismail. Ya. Yang judulnya, nah itu saya nggak tahu tuh apa itu. Yang engkau dekat, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Hati adalah cermin tempat. Enggak elok di masjid. Baik, saudara-saudara yang berbahagia. Artinya baca Quran, khatam Quran adalah juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan indahnya Al-Quran, ketika kita membaca Pak, kita itu dibawa ke berbagai keadaan. Baca surat Al-Baqarah. Pertanyaannya, apakah seluruh ayat dari surat Al-Baqarah 286 bicara tentang sapi? Semuanya sapi nggak Pak? Mumpung musim kurban ini.